Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ida baik. Alhamdulillah ya, kalau kita sehat. Baik Bu Ika, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Ika ya. Baik, Yang Bu Ida. pertama, ya, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini, Bu Ika. Pada coaching hari ini, Bu Ika, antara si coach dan si coachee ini akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachee dan selanjutnya bagaimana si coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya ya. Terus selanjutnya Bu ya, pada saat proses coaching nanti ya, jangan lupa kita ini merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut sesuai dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, terus dan memaksimalkan potensi. Nah, sebagai pertanyaan yang pertama nih yang akan saya lakukan kepada Ibu, ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Baik, Bu Ida, terima kasih. Saya sudah mendengar penjelasan Bu Ida tentang kompetensi coaching yang harus saya perhatikan. Sepertinya ketiga-tiganya ya Bu Ida yang harus saya tingkatkan nantinya. Bagaimana saya hadir secara penuh nanti pada proses coaching, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh si coachee, dan yang terakhir juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee pada proses tersebut, Bu Ida. Ya, tiga-tiganya seperti itu ya. Baik Bu Ika, berarti ketiga-tiganya ya yang akan dikembangkan. Baik, Ya, Bu. pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat diobservasi maksud saya? Ya. Baik, Bu Ida, dari ketiga kompetensi itu mungkin yang lebih ingin saya eh, diobservasi oleh Bu Ida adalah bagaimana saya hadir secara penuh nantinya, Bu Ida. Nanti boleh Bu Ida nilai bagaimana saya hadir secara penuh kepada si coachee pada saat proses coaching tersebut. Dan yang satu lagi, Bu Ida, bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada si coachee ya. Mungkin ada dua hal tersebut yang ingin saya Bu Ida observasi nanti pada proses coachingnya Bu Ida. Baik, Bu Ika ya. Kemudian Bu Ika yang terakhir ya, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ika di dalam proses coaching nanti. Dari indikator yang ingin saya kembangkan dari ketiga-tiganya Bu Ida, saya ingin kompetensi coaching saya meningkat, bagaimana kehadirannya, kemudian bagaimana saya mendengarkan si coachee menyampaikan Ya, permasalahannya, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee yang berbobot Bu Ida, seperti itu. oke, baik demikian dulu ya Bu Ika. Observasinya kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi. Sekarang silakan Ibu Ika melakukan coaching dengan Ibu Diani. Terima kasih Bu Ida waktunya. Baik ya, kita mulai ya Bu Giani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Giani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ika. Ya, saya dengar Bu Giani mau bercerita kepada saya tadi ya. Mumpung Ya, saya Bu ada Ika. waktu luang, ya, mumpung saya ada Oke. waktu luang, Bu Giani bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang mau disampaikan ini. Oke, Bu Ika. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar permasalahan Hmm. saya itu Bu, wali murid yang terlalu intervensi dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, Bu. Seperti itu, Bu.
Oke ya, berarti ada permasalahan dengan wali ya, wali siswa ya Wali siswa, dalam orang hal tua ini, murid. orang tua murid. Oke, Mm-mm. sebelum kita meneruskan proses coaching ini, saya mau nanya dulu nih, kira-kira tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Yani setelah kita melakukan proses coaching ini apa? Harapannya Bu, setelah proses coaching ini, yang jadi permasalahan saya ini bisa mendapat solusi ya Bu ya. Jadi saya ingin perasaan saya yang mereka terlalu intervensi itu bisa teratasi. Jadi kami bisa mendukung perkembangan anak itu sesuai porsinya masing-masing gitu Bu. Jadi tidak terlalu mengintervensi tapi tetap mendukung. Harapannya nanti akan Oke. diketemukan solusi yang seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu nih, awalnya bagaimana permasalahan ini muncul pada awalnya? Pada awalnya itu, Bu, karena kita tahun ajaran baru ya, saya menjadi guru kelas di kelas baru. Kemudian di kelas baru berarti dengan murid-murid yang baru juga kan, dan dengan Ya, orang tua murid yang tentunya baru juga kan. Nah, ya. jadi di awal tahun ajaran baru ini saya sedikit kaget dengan beberapa pola laku dari wali murid. Pertama, di hari pertama mereka untuk diketahui Bu Ika, saya mengajar di kelas 5 ya. Jadi bukan lagi kelas rendah tapi juga sudah tergolong kelas tinggi. Pertama di hari pertama wali murid itu ikut berusaha untuk berebut bangku. Jadi nak menentukan bangku untuk anak-anaknya. Padahal kan sebagai guru kita punya kebijakan yang sudah ada pertimbangan mengenai posisi yang terbaik bagi murid-murid kita kan. Kemudian juga Bu, berkaitan dengan ketika mengajar wali murid terlalu leluasa keluar masuk ya. Jadi walaupun mengajar tadi sedang tidak menjelaskan, itu kan masih dalam proses belajar mengajar ya. Jadi wali murid Ya. terkadang masuk dengan alasan entah mengantar makanan anak lah segala macam dan lain-lain. Kemudian satu lagi Bu yang saya ingat menjadi salah satu yang mengagetkan itu adalah bahwa orang tua ini menganggap ketua paguyuban itu sebagai tempat mengeluh keluh kesah, padahal keluh kesahnya mengenai pembelajaran. Harusnya langsung keluh kesahlah ke guru kelas ya, karena saya yang menjadi fasilitatornya ya dalam pembelajaran tadi. Ya. Jadi hal-hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi saya yang saya bilang merasa terlalu intervensi tadi Bu. Demikian Bu, awal bermasalahnya cukup panjang ya. Cukup banyak ya Bu Giani ya, ternyata Iya. permasalahan di kelas 5. Berarti mereka tadinya kelas 4 sudah naik kelas 5 ya. Iya, benar Bu, benar. Tadinya Iya. kelas 4 sekarang naik kelas 5. Oke, apakah masalah ini sangat mengganggu Bu Giani dalam hal proses belajar mengajar di sekolah, di kelas khususnya di kelas 5? Apakah sangat Cukup mengganggu? cukup mengganggu Bu ya, karena saya kurang terbiasa dengan budaya yang seperti ini ya. Maksudnya adalah mungkin ini adalah budaya yang dirasa biasa saja atau terbiasa di kelas sebelumnya, tapi kalau di kelas saya biasanya ada porsinya masing-masing. Dukungan orang tua, kapan orang tua harus memiliki peran, kapan saya sebagai guru harus memiliki peran. Jadi ini membuat saya merasa terlalu diawasi ya, Hmm, seperti itu jadi Bu. jadi sangat mengganggu ya berarti ya. Ya, Ini ya. jadi sangat benar-benar mengganggu kegiatan kita karena merasa terawasi oleh wali Ya, siswa. ya. Terutama ada juga Hmm. beberapa wali itu yang nunggu di depan kelas. Jadi, Hmm. uh, Oke. Ya, sebenarnya yang menjadi keinginan Ibu Giani sendiri maunya seperti apa seharusnya? jadi sebenarnya Bu sebagai guru kelas di SD, sebenarnya semua jenjang ya, tapi di SD
porsinya lebih besar memang terkait pendidikan keluarga kan, memang orang tua harus terlibat penuh dalam mendukung perkembangan anak. Tapi saya tuh inginnya memang ada peran masing-masing. Jadi seperti misalnya di sekolah, maka saya yang akan menjadi apa ya, sutradaranya ibaratnya ya, atau menjadi Fasilitator tadi ya. fasilitator tadi, sehingga saya bisa menjalankan rencana atau rancangan pembelajaran itu dengan baik. Kemudian orang tua juga punya peran sendiri, punya porsi sendiri. Jika ada kegiatan yang melibatkan mereka kan pasti akan kita soundingkan, akan kita sosialisasikan. Nah, di sanalah mereka harus terlibat aktif. Nah, pengennya seperti itu, Bu. Jadi mereka punya porsinya, saya punya porsinya. Terutama kalau untuk pendampingan di rumah otomatis 100% orang tua harus terlibat. Tapi kalau untuk yang bagian di sekolah tadi, harapannya ada porsi masing-masing. Oke, Seperti dari keinginan-keinginan yang disampaikan oleh Bu Giani tadi, apa yang rencana Bu Giani selanjutnya yang paling tercepat ini, yang paling cepat rencananya apa yang mau dilakukan? sebenarnya kami sudah merencanakan kegiatan paguyuban ini, Bu. Memang paguyuban kami aktif, setiap bulan kami pertemuan. Nah, di akhir bulan ini rencana akan melaksanakan pertemuan pertama di bulan Juli. Nah, saya itu berencana untuk menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang saya maksudkan, kemudian menjelaskan mengenai porsi masing-masing tadi, Bu. Mungkin juga saya bisa menyelipkan kegiatan membuat kesepakatan atau keyakinan bersama kali, Bu ya, sehingga para orang tua ini lebih paham, lebih aware dengan peran masing-masing antara guru kelas maupun orang tua siswa tadi. Itu Bu rencana. Artinya Bu Giani sudah ada ya rencananya dalam waktu dekat akan melaksanakan pertemuan paguyuban yang memang rutin dilaksanakan setiap bulan ya, di hari bulan gitu ya. Kemudian Iya, Bu. ya, benar juga itu nanti rencana Bu Giani untuk melakukan komunikasi secara langsung, menyampaikan apa yang menjadi keinginan bersama melalui kesepakatan itu cukup bagus juga Bu Giani. Nanti bisa dilakukan ya, maksudnya diaplikasikan nanti pada saat pertemuan pertama ini ya Bu Giani ya, di awal Ya, ini tahun ajaran. baru pertemuan pertama di 2024-2025 ini, Bu. Ya, mungkin dengan itu bisa saling memahami ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi, ya sebaiknya memang kita harus sampaikan kepada pihak-pihak tersebut ya. Kira-kira nih, umpama nih rencananya sudah terlaksana nanti pada saat proses paguyuban, apakah dirasa bisa memperbaiki keadaan, kemudian keinginan yang tadinya Bu Giani inginkan itu bisa terpenuhi? Ya, mudah-mudahan iya ya, Bu ya, karena setelah saya pikir-pikir ternyata permasalahannya ini ada masalah komunikasi saja. Mungkin orang tua juga tidak mengetahui ya, karena saya juga belum mengungkapkan apa yang saya rasakan, sehingga mereka juga belum tahu bahwa bukan itu yang saya inginkan. Ya tadi karena kan berbeda guru kelas itu berbeda pula budaya yang proses pendekatannya berbeda-beda. Mungkin itu adalah pendekatan di guru kelas sebelumnya, dan ternyata saya malah tidak nyaman kan dengan pendekatan yang Seperti seperti itu. itu. Iya, Nah, mudah-mudahan sesuai dengan yang kita bicarakan tadi, Bu Ika, akan diadakan komunikasi yang dengan cara yang tepat. Takut juga Bu Ika nanti tersinggung ya kalau dibicarakannya dengan tidak baik ya. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan resmi itu komunikasi kami bisa dua arah, sehingga apa yang saya inginkan bisa terlaksana dan mereka juga bisa mengungkapkan keinginan mereka, dituangkanlah dalam keyakinan atau kesepakatan kelas versi paguyuban tadi, Bu Ika.
Iya, iya. Ya sangat bersyukur sekali karena ada wadahnya ya Bu Yani yang resmi, yang Iya, memang alhamdulillah. iya. Jadi apa yang menjadi unek-unek kita, yang menjadi permasalahan kita, yang berhubungan dengan komunikasi bisa disampaikan secara di forum resmi tersebut ya. Iya, Alhamdulillah. mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencananya Bu Giani ya. Oke Oh, Bu Giani, kita sudah sampai pada tahap terakhir nih ya sesi coaching kita. Nanti apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Giani dari rencana yang sudah dijalankan? Apa yang mau dilakukan setelah itu? mungkin setelah tadi ada kesepakatan dan keyakinan tadi, mungkin ditinjau secara berkala kali Bu ya. Mungkin ada yang Hmm, perlu direvisi kah, atau ada yang belum terlaksana. Jadi karena proses apa bukan proses ya, kegiatan paguyubannya itu rutin, jadi punya hmm, banyak kesempatan untuk melakukan refleksi mengenai keyakinan kelas kami tadi Bu. Itu mungkin ya, bisa jadi tindak lanjutnya. ya, memang harus dirasa perlu ya pada saat kita sudah melaksanakan rencana, kemudian dievaluasi bersama-sama juga, sehingga nanti apapun yang menjadi perbaikan ke depannya bisa dilaksanakan secara bersama-sama juga, ya. Oh iya, iya Bu, Oke. benar sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Giani sudah mau bercerita kepada saya. Kita bisa sharing bersama. Kira-kira nih apa yang dirasakan oleh Bu Giani setelah melakukan proses coaching ini? Oke, pertama Bu, Alhamdulillah ini lega ya, seperti beban yang tadinya disimpan sendiri akhirnya disalurkan. Dan Alhamdulillah bersama Bu Ika kita menemukan solusi, saya mendapat penguatan. Ya, seperti mendapat pencerahan saja, mudah-mudahan masalah ini segera menemui titik terang dan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau kita bicara level, sekarang sudah di level berapa ini Kalau prosesnya? kalau leganya Satu ini sampai sebenarnya 10. sudah 9 ini Bu, tinggal eksekusi aja Alhamdulillah. kan, Iya, tinggal iya, iya. eksekusi di satunya. Mudah-mudahan bisa Iya, sampai 10 nanti. iya. Sebelumnya mungkin di bawah itu ya. Sebelumnya ya masih di 5 karena ragu-ragu Iya, mau melangkah atau enggak, iya, takut ya banyak pertimbangan, takut menyinggung lah dan sebagainya Bu. iya, Alhamdulillah sudah benar-benar ya. dapat pencerahan. Ya, harapannya bisa terus meningkat ke level yang paling sempurna ya, Bu Giani ya. Amin, amin, amin. Iya, ya, Makasih ya mungkin Bu itu. Ika. Iya, sama-sama Bu Giani. Saya juga terima kasih Bu Giani mau bercerita kepada saya di proses coaching ini. Kemudian kita sama-sama juga sudah menemukan apa yang menjadi permasalahannya. Bu Giani juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Dan saya berharap bisa dilaksanakan pada proses paguyuban nanti berjalan dengan lancar. Saya doakan juga Bu Gani bisa eh, menyampaikan itu pada forum itu ya, forum resmi itu tersebut. Mungkin itu Bu Giani dari saya. Ada lagi yang mau disampaikan setelah ini? Cukup Bu ya, cukup Cukup saya. ya. Saya sudah berterima kasih sekali ini sudah dapat solusinya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain ya, Bu Giani ya. Untuk pertemuan Ya, kali ini ya kita cukupkan bersama. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Ida. Baik Bu Ika ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Giani ya. Ya, benar. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan yang pertama adalah saya hadir secara penuh, Bu Ida ya. Saya berusaha untuk menghadirkan diri saya secara penuh pada saat proses tersebut dengan saya mendengarkan secara aktif terhadap coach saya apa yang menjadi pokok permasalahannya. Kemudian saya coba menggiring si coach untuk menemukan solusinya. Begitu Bu Ida.
Oke, Bu Ika ya. Baik, menurut saya sebagai pengamat ya, proses coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alurnya, juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu sudah berusaha tadi ya menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Giani sehingga Bu Giani menemukan solusi dan permasalahannya pada saat coaching. Terus tadi Ibu juga sudah melakukannya sesuai dengan prinsip coaching ya, sudah mendengarkan dengan penuh, terus sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sudah hadir juga secara aktif ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, Bu, seperti itu. Ya, kompetensi yang paling ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga pada saat saya nanti menyampaikan di proses coaching selanjutnya ada pertanyaan itu yang memang betul-betul menyentuh si coach sehingga si coach itu mampu menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahannya. Ya, mungkin itu Bu Ida yang mau saya kembangkan lagi. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri pertemuan kita hari ini Bu ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas observasinya. Sama-sama.